Ya, yang pertama memang geopolitik sekarang ini kan tidak menentu ya. Kita hampir susah memprediksi apa yang akan terjadi. Apalagi ketegangan politik antara Israel dan Iran. Dan jauh sebelum itu kan terjadi juga antara Rusia dan Ukraina. Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina, kemudian beberapa dinamika yang terjadi antara India dan Pakistan. Ini akumulasi. Nah, dalam kondisi seperti geopolitik yang tidak menentu, maka kita harus betul-betul punya strategi yang baik. Nah, dalam konteks minyak, ketika Selat Hormuz ditutup, ini akan berdampak kenaikan harga minyak dunia ini berpotensi naik. Sekalipun sekarang belum sampai di angka $80 karena asumsi APBN kita kan $82 per barel. Nah, kalau dia naik, maka kita harus betul-betul meningkatkan lifting kita. Dan menurut saya selama kondisi ketegangan di Timur Tengah ini nggak berakhir, potensi naiknya itu tinggi sekali. Tapi kita doain lah, kita doakan. Ya kita sayangkan sebenarnya ya. Kita sayangkan banget kemarin Pak Presiden Prabowo juga melakukan kunjungan ke Rusia. Dan salah satu pembicaraan kita itu adalah tentang bagaimana bisa membangun hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang di sektor minyak dan gas. Tadi bicara soal ketika ini memanas, akhirnya efeknya adalah naiknya harga minyak. Tadi perkiraan kalau dari APBN $82 ya per barelnya. Ada prediksi kenaikan harga ini bisa mencapai 100 sampai 150. Kemungkinan akan sampai ke sana? Prediksi itu kan boleh saja. Prediksi itu boleh saja. Kalau kita mau bicara prediksi, variabel-variabel itu bisa mencapai situ. Bisa variabel-variabelnya, tapi kita jangan berdoa jangan sampai ke sana karena itu akan membebani APBN kita. Tapi oke, katakanlah kalau itu terjadi ya, maka apa yang harus kita lakukan sekarang kan? Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, mau tidak mau kita harus melakukan total dalam rangka meningkatkan lifting. Mas, tidak ada cara lain menyerang yang paling efektif itu adalah membangun pertahanan domestik. Ketika kita menggantungkan harapan kita ke global yang di saat bersamaan juga tidak bisa kita memprediksi secara benar, itu akan berdampak pada sebuah ketergantungan kita kepada asing. Nah, perintah Pak Presiden Prabowo kepada kami itu adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan kenaikan lifting. Sumur kita itu kan ada kurang lebih sekitar hampir 40.000 sumur. Dari 40.000 sumur itu 16.000 lebih sampai 17.000 itu yang produktif. Yang lainnya kan belum. Ada yang idle well dan macam-macam. Maka kita tahun ini kan di 2024 produksi minyak kita, lifting kita itu 580.000 barel per day. Dan di 2025 dalam APBN kita itu 605.000 barel per day. Dan urusan lifting ini sejak 2008 itu nggak pernah naik. Kita incline terus. Nah, mudah-mudahan dan kami yakin percaya betul bahwa di 2025 target APBN kita itu akan tercapai di angka 605.000 barel per day. Dan ini pertama ini insya Allah akan naik. Nah ini naik, tapi bisa, maksudnya seperti apa kenyataan yang dilakukan? Karena kan tadi ada yang tidak produktif, ada yang produktif seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah agar benar-benar bisa mencapai kenaikan tadi itu? Yang pertama, kita langsung memanggil K3S. Sumur-sumur yang sudah selesai POD, tapi nggak dijalankan, ini langsung pemerintah memberikan semacam insentif? Bukan insentif, teguran keras. Teguran. Harus segera dong, kan itu kan konsesi itu kan jangan dibiarin. Konsesi itu kan punya negara yang diserahkan kepada pengusaha untuk dieksplorasi dan dijalankan agar bisa berproduksi. Yang kedua adalah kita menginventarisir sumur-sumur yang dikuasai oleh K3S, tapi K3S tidak melakukan, negara ambil. Supaya kita carikan investor yang lain. Yang ketiga adalah kita juga mendorong dengan memakai teknologi. Sumur-sumur kita ini kan sumur-sumur lama. Ya, sumur tua. Nah, salah satu teknologi yang kita sudah kembangkan sekarang adalah EOR. Nah, ini dalam rangka apa? Ini meningkatkan produktif lifting kita.
cadangan kita itu bukan nggak ada, tapi ini kan minyak berat. Harus ada teknologi yang bisa menaikkan dari sumurnya. Nah, ini yang kita lagi lakukan sekarang, kita sudah mapping dengan beberapa teman-teman dari K3S. Contoh katakanlah kemarin dapat 20.000 barel di Natuna. Yang Medco. Kita lagi insya Allah tanggal 26 Juni ini itu ada penambahan lagi 30.000 barel di Cepu, Exxon. Jadi berjalan nih kita. Pelan-pelan tapi pasti untuk mencapai target listing tadi yang diminta oleh Presiden Prabowo. Andai-andai nih Pak Bahlil, ketika proses menuju ke sana kan butuh waktu ya, perlahan-perlahan ini. Tapi ketika misalkan itu lagi proses ke sana, akhirnya efeknya sampai 100.000 harga minyak naiknya langsung berkelipat-lipat ini. Ini artinya berarti kan kita belum bisa mencapai tuh untuk kebutuhan nasional. Apakah harga BBM ini otomatis akan melonjak? Ini urusannya sama masyarakat umum nih, karena mereka pasti kan takut ya kalau urusan harga minyak dunia ya nggak terlalu relate lah. Tapi masyarakat tuh relate adalah BBM di dalam negeri seperti apa, karena kita masih impor kan sebagiannya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat perkembangan dan ini kan kebijakan negara nantinya. Yang jelas bahwa kita berdoa agar harga minyak dunia tidak sampai di atas 82 barel, 82 dolar. Kalau 82 dolar aja masih oke. Masih oke. Sesuai prediksi. Masih. Nah, kalau kemudian katakanlah itu naik, nanti kita akan pasti meminta arahan dari Presiden untuk kita membicarakan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Presiden sangat memperhatikan betul tentang apa yang menjadi kondisi masyarakat yang ada. Kalau memang kalau naiknya terlalu banyak dari harga dunia, ya mungkin kita pertimbangkan bagaimana strateginya lah. Harga naik dong. Belum tentu. Saya juga ikutan jerit soalnya. Belum tentu.